gitu. Oh dari sana aja, dari depan Cina. Maaf ya berantakan. Jurnalis cilik. Itu di Pademangan Timur di Industri 3 Dalam gitu, di Industri 3 Dalam. Terus bangun lagi sekolah rakyat Ancol 2 namanya. Dari 1, 2 itu di daerah Ancol. Jadi yang mengcover daerah barat sama Ancol. Tapi waktu itu gedung kita nggak punya gedung sendiri. Jadi juga waktu itu saya sekolah di sekolah rakyat Ancol ngontrak di depan sama TK. Di depan masjid itu deket di Industri 3 Dalam itu TK, jadi gantian sekolahnya sama anak TK. Kalau pagi anak TK, siangnya kita gitu. Itu 2007 berarti? Ya waktu 2007 saya lulus 2010, terus 2019 akhirnya Ancol bangun gedung di sini, digabungin lah sekolah rakyat Ancol 1 dan 2 gitu. Berarti ini 2019 ya? Ya, di sini 2019 awal kalau nggak salah ini baru resmi jadi gitu, dibangun gedungnya pertama di situ aja. Di sini nih, yang di sini di depan. Ibu usianya berapa izin Ibu? Sekarang saya 30. 95. Nih, ini menarik banget nih. Ibu kan sekarang udah jadi guru juga bahasa Inggris. Nah, boleh diceritain nggak sih Bu, apa perjalanan Ibu nih selama bersekolah di Ancol nih, suka dan dukanya seperti apa sih? Gimana ceritanya bisa masuk sekolah rakyat Ancol? Infonya dari mana tuh waktu itu? Oh ya, jadi tuh kalau waktu awal saya masuk sekolah rakyat Ancol, saya itu dari Bogor. Dari Bogor. Bukan Bogor kota, Bogornya dalam banget, itu deket Gunung Salak. Terus saya mau balik lagi ke Jakarta, cuman waktu itu kan kondisinya tahun 2007 ada nilai UN ya, ada nilai UN yang dimana Bogor sama Jakarta itu beda. Nah, saya nggak ngerti, jadi saya nggak convert gitu. Sebenarnya nilai saya tinggi, cuman saya telat gitu. Jadi saya daftar negeri kemana-mana nggak diterima. Waktu itu juga mau masuk swasta, jujur aja saya nggak, waktu itu orang tua saya kita mulai merantau lagi Jakarta yang nggak ada dana gitu, cuman cukup untuk biaya cari kontrakan aja. Jadi ya realistis gitu, kalau mau sekolah juga jujur bingung gitu, ke swasta juga ini. Nah kebetulan tetangga saya itu yang saya kontrak di sekolah di sini, kakak kelas saya di sekolah kita kasih tahu. Ya udah akhirnya saya sekolah di sini. Tapi sebenarnya saya ngerasa tuh sekolah rakyat Ancol itu kayak hidden gem gitu. Karena waktu saya datang, jujur saya bener-bener gak mau sekolah di sekolah rakyat Ancol. Kayak, mohon maaf nih, saya ngerasa kayak saya dalam tanda arti saya pinter gitu ya dari SD, karena juga waktu saya ini. Tapi kenapa saya harus di sini gitu? Karena saya pas ngeliat sekolahnya juga udah nggak seret gitu, kayak ini kenapa gabung sama TK gitu ya. Tapi ya itu menurut saya keajaiban hidup saya sih gitu, yang akhirnya saya bisa di sekolah rakyat Ancol ketemu sama guru-guru yang luar biasa. Itu yang paling saya catat gitu, karena ketika saya masuk sekolah rakyat Ancol pertama yang saya alami, saya ketemu sama guru-guru yang luar biasa gitu, dan yang artinya percaya sama kemampuan saya. Mungkin kalau saya nggak di sekolah rakyat Ancol, saya nggak mungkin kayak sekarang gitu. Maksudnya akhirnya saya bisa berkuliah di UNJ, Universitas Jakarta. Terus juga akhirnya saya nemuin alasan saya buat masuk kuliah itu apa, yaitu dari sekolah rakyat Ancol sih gitu. Itu dimotivasi sama guru atau gimana tuh Bu? Sampai akhirnya mau kuliah gitu, gimana pun caranya gitu. Iya benar, jadi di guru-guru saya ada di sini sampai sekarang detik ini yang masih mengajar itu ada Pak Bambang, Umi Nunung, Pak Amin. Itu guru-guru saya yang sampai detik ini, tapi belum datang beliau. Biasanya nanti jangan itu. Jadi tuh guru-guru saya tuh di SRA tuh percaya sama kemampuan kita gitu. Waktu awal saya masuk, saya di sekolahin musik dari Ancol kayak gitu, karena sekedar saya bisa main piano, tapi itu juga tutsnya nggak yang pakai 2 tangan gitu. Nah itu tuh langsung di sekolahin. Terus juga ternyata banyak membuka kesempatan, dan saya rasa itu nggak ada di sekolah negeri waktu saat itu ya Mbak ya gitu. Karena kan dulu kesempatannya kayak sekarang ya itu. Terus sampai akhirnya saya juara lomba cerdas cermat. Dulu waktu zaman saya itu ada namanya lomba motivasi belajar mandiri. Itu lomba cerdas cermat tingkat SMP terbuka sampai senasional gitu. Nah, cuma kalau misalnya mau ditambahin boleh ya Bu ya ceritanya.
terawalnya kan 2004 ya Mbak. Saya itu masuk 2007, jadi saya angkatan keempat gitu. Itu kalau saya mendengar, kan suka diceritain gitu sama guru saya. Jadi awalnya itu dari PT Pembangunan Jaya Ancol mau buat program CSR di bidang pendidikan yang dia itu berkelanjutan gitu, yang sustainability, karena kan ada juga ya program CSR mungkin yang charity bagus juga, tapi mungkin sekali kebermanfaatannya mungkin dapat sekali ya gitu, tapi ini Ancol memilih untuk yang sustainable, yaitu milih pendidikan. Nah, ketemulah dengan guru-guru saya ini, ada Pak Bambang, ada Umi Nunung, ada juga Bu Syafa, Pak Amin, Pak Syaifuddin, guru-guru saya dari Pademangan. Semua itu guru-guru saya tuh guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang tersebar gitu. Akhirnya bekerja sama, jadi dari Ancol itu mencarikan ya yayasannya, dan nama yayasan itu Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia dulu yang mengelola. Jadi collab itu antara Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, dan juga untuk pengajarnya guru-guru yang dari Pademangan, sekitaran Pademangan. Itu karena untuk memberikan ruang untuk anak masyarakat di daerah Pademangan yang mau sekolah tapi susah gitu. Kalau saya dengar ceritanya itu dulu dari Pak Bambang, mereka guru-guru saya ini yang nyari murid, itu yang nyari murid. Dulu tuh anak-anaknya sekolah ya mungkin gak ada baju, ya udah nggak apa-apa, yang penting datang dulu gitu kan ya gitu. Yang dan waktu itu juga sama sih, saya juga datang ke sekolah kan kalau sekolah-sekolah kan pakai sepatu, ya ini saya pakai sendal, maksudnya pakai sepatu tapi ya kayak gini, jadi kita lepas sendal juga gitu sih. Jadi bener-bener dengan tekad mau sekolah, akhirnya ya berdiri gitu sampai detik ini gitu, dan itu disupport sama PT Pembangunan Jaya Ancol. Itu ada perpindahan ya, berarti dari Pademangan di sini 2019 gitu ya. Berarti ini gedung baru dari yang bangun pure dari Ancol berarti ya. Betul. Jadi awal ini kelas kontainer, Mbak. Di awal tuh cuman ini dong yang berdiri, yang depan. Itu namanya kita bilangnya kelas kontainer karena emang bener-bener itu tuh seng gitu. Dan itu cukup panas sih kalau untuk ini ya kalau kipas doang gitu, tapi ya alhamdulillah kita nyaman-nyaman aja karena waktu itu dibuka pintunya. Tapi sekarang udah dialihkan, terus 2019 bangun gedungnya di sini. Oh iya, sebelumnya ini Bu sekolah kalau SR2 itu yang gedung ini tahun berapa ya Bu? SR2 itu sekitar 2005 ya? 2005 dulu. 2006. Enggak Bu, 2000. Belum, 2006 masih di gedung ini berdiri 2019 ya Bu, Mbak. Ini saya lupa tahun berapa, tapi diambil di bawah 2019. Oh, yang ini Bu, yang kontainer ini. Yang pindah dari Ruko tuh, Ya kan di Ruko. Itu saya lupa tahunnya berapa ya Mbak, tapi untuk solid gedung ini dibangun akhirnya yang kelas Pelangi 2019. Jadi kita ada 2 kelas gitu. Jadi awalnya kan di Industri 3 Dalam, terus juga kalau yang SR2, saya kan anak SR1. Jadi kalau untuk SR2 saya lupa di mana aja, tapi itu waktu teman saya itu pernah sekolah di Ruko. Terus pindah juga kemana Bu? Kecamatan ya? Di mana Bu? pernah di Balai Warga. Balai Warga kayak gitu. Yang pindah-pindah itu yang di Sekolah Rakyat Ancol 2 kayak gitu. Karena tadi kan cari tempatnya. Nah, akhirnya berdiri di sini kayak gitu. Terus apalagi ya? Ini berarti sekarang ada berapa kelas nih totalnya Bu? Kita sekarang ada 6 totalnya. Ruangannya 6 kelas? Enggak, kelasnya 3, cuman siswanya ada 6 kelas. 6 kelas, dengan total siswa? 100 berapa Mel? 100 berapa? 110. Dari kelas 1 sampai 6 ya. 1 sampai 3 kan Oke. SMP. 7, 8, 9. Iya, 7, 8, 9. Jadi kita 2 kelas, yang pagi itu masuknya jam 7, pulang jam 12. Ini Yang kedua pagi ya. udah pulang, terus jam 1 sampai 17.30. 17.30. Nah ini kalau boleh tahu Bu, biar pembaca tahu dan penonton tahu, anak-anak yang seperti apa sih latar belakangnya yang berhak sekolah di sekolah Ancol, dan caranya gimana tuh? Baik, kalau untuk pertama ya tadi ya dari segi ekonomi tidak mampu, terus juga untuk syaratnya yang paling utama ini, jadi kita itu akan ada wawancara ya Mbak, ada wawancara. Jadi tes kita di sini tuh ada seleksinya juga. Pertama itu ada tes akademik sama di wawancara. Jadi kita lihat komitmen siswa sama orang tuanya. Kalau kita melihat kayaknya memang dari segi ekonomi dari segi akademik tidak terlalu memumpuni. Cuma kita melihat keinginan anaknya ini motivasinya tinggi, terus orang tuanya juga mendukung. Di situ kita
itu yang kita terima gitu. Ada juga karena kan saya beberapa tahun ini wawancarai, ada misalkan anaknya itu kita lihat potensial nih, nilainya bagus, tapi mohon maaf nih, mungkin kita melihat dari gelagat anaknya kayak nggak keinginan di sini, itu kita kasih cadangan dulu, dan karena kita mendahulukan anak-anak yang memang punya semangat yang tinggi dan juga orang tuanya ya mau support gitu, jadi kayak mau ada keinginan kalau anak saya ini dibimbing gitu. Dan kita kasih tahu kalau di Sekolah Rakyat Ancol itu kita banyak kegiatan luarnya, karena kita kemarin terakhir kita sama Lions Club juga, terus dari universitas juga ada, dari UI pernah kesini, dari BINUS banyak gitu. Kita jadi lab bersama juga gitu ya, lab pembelajaran bersama juga. Jadi kita udah kasih tahu ke orang tuanya dan mereka bisa menerima gitu. Ya itu di situ kita perjuangin anaknya masuk di sini gitu. Nah itu untuk ijazahnya sendiri tadi Bu udah sempat jelasin tuh, mungkin bisa dijelasin ulang nanti ijazahnya dari SMP mana Bu yang tadi? Oh ya, nah dari SMP Negeri 95. Jadi nama kita secara administratif SMP Terbuka Tanjung Priuk 1. Nah kita menginduk ke SMP Negeri 95 Jakarta gitu. Tapi nama TKBM-nya kita Sekolah Rakyat Ancol. Sekolah Rakyat Ancol. Iya. Berarti nanti anak-anak yang lulus dari SMP ini tuh mendapatkan ijazah yang sama seperti siswa-siswa lainnya Iya, gitu ya Bu betul. ya. Bahkan dari SMP yang tadi 95. 95 gitu ya. Iya. Nah Ibu kalau misalkan kegiatan di sini selain belajar mengajar ada apa aja sih Bu untuk mengasah potensi anak-anak nih? Oke. Jadi kalau kegiatan kita banyak yang bayar, salah satunya jadi kita tuh tadi karena banyak komunitas masuk ke kita, kolaborasi gitu, kasih pelatihan, kasih kelas, juga kasih charity dan sebagainya. Itu pertama kita banyak kelas, ada namanya kita punya kelas inspirasi. Nah kelas inspirasi itu ini di luar akademik ya Mbak ya. Kalau sehari-hari kita belajar biasa normal, ada itu biasanya di hari Sabtu itu kita ada kelas inspirasi. Jadi kayak dari komunitas atau dari universitas mau kasih ilmu di luar akademik, misalnya kemarin ada pelatihan kewirausahaan, terus juga ada pelatihan kemarin itu art tentang apa sih namanya gambar, cara gambar kayak gitu. Nah terus juga waktu itu ada dari UI itu dia ngasih ilmu ke anak-anak tentang apa sih proses kimia gitu, pokoknya kayak aplikasi fisika dalam kehidupan sehari-hari itu masuk ke sini. Itu kan di luar kegiatan belajar. Itu pertama. Terus juga ekskul, kita ekskulnya itu cukup aktif. Yang paling aktif itu ada Paskibra yang tadi Mbak lihat itu dia lagi latihan mau lomba di Al-Azhar Sabtu ini gitu. Terus juga ada pramuka. Kita juga alhamdulillah kemarin baru banget menang tingkat ranting Pademangan. Baru banget kita masuk punya gugus depan dan kita mewakili Pademangan nanti ke utara gitu, ke utara mewakili Pademangan ya gitu. Semoga aja doanya juga semoga kita dapat juara. Terus juga ini sih kemarin kita baru menang juga di dari pramuka. Terus juga kita ada ekskul lainnya itu ada menggambar, itu juga yang ngajar alumni. Iya. Nah itu juga gitu juga. Terus kita itu jujur aja Mbak, kita tuh alhamdulillahnya punya banyak privilege yang bisa connect langsung ke misalnya ke kementerian atau ke orang yang kayak contoh kemarin kita jadi kick off-nya acara SDGs dari Bapeda DKI gitu kan. Terus juga kemarin dari Kementerian KLH itu ngadain acara Saka Kalpataru itu yang undangnya Sekolah Rakyat Ancol, gugus ramah lingkungan gitu. Yang artinya alhamdulillah itu kan menjadi sebuah nilai plus ya, dan orang tua tuh seneng gitu kayak oh anak saya bisa dapat hal-hal seperti ini gitu. Makanya kita tuh dari awal udah bilang, Bu, ini anaknya siap ya Bu, Sabtu Minggu tuh ada acara ke sekolah. Iya gitu, ada juga orang tua yang nggak siap, ya udah kita pertimbangin mungkin ini gitu kan, untuk pertimbangin apakah kamu lanjut atau nggak sekolah di SR. Tadi apalagi Mas kok pertanyaan? Terus kalau misalkan untuk masuk ke sini tuh orang-orang ini langsung daftar ke sini bawa berkas atau online? Oh ya, jadi untuk mereka bawa berkas Mbak kita, karena kan kita nggak sistem yang seperti sekolah negeri yang nggak masuk. Terus juga antusiasnya cukup lumayan tinggi sekarang. Itu kita tuh setiap
tahun hanya menerima maksimal siswa 40 maksimal, karena kan pagi maksimal 20, siang 20. Pernah juga waktu itu 36 doang dapatnya, karena kan kita kuotanya diatur sama dari 95. Jadi proporsional juga, tidak boleh terlalu tinggi gitu. Kemudian tadi 40, nah itu tuh kemarin aja kita yang daftar ke kita ada berapa? 100 ya, ada 100 gitu, dan kita terima hanya 40. sekitar 40 seperti itu. Jadi lumayan, animonya lumayan tinggi juga, dan itu kadang yang daftar itu mereka tadi dari Priuk tahu gitu, karena di medsos sih Mbak, mungkin mereka nyari tuh gimana, karena kan kebetulan di medsos juga kita aktif update kegiatan. Ada juga yang nanya-nanya, Kak ini di mana gitu. Terus juga beberapa ada yang nanya, kamu tahu dari mana? Tahu dari IG gitu. Dia di luar dari sini gitu. Oh ya, jadi lumayan ini juga. Terus tahun kemarin juga kita sosialisasi ke SD sekitar, dan mereka baru tahu gitu, karena kan emang nggak populer nama sekolah kita, dan akhirnya sekarang lumayan cukup tahu gitu. Kalau maksudnya kalau yang cuman di Pademan aja gitu. Dan alhamdulillah dengan kita kayak sekarang ikut pramuka, ini kebetulan banget kita menang, baru masuk, terus kita langsung juara umum, itu cukup baru pada tahu sekolah kayak Ancol ada ya gitu. Jadi alhamdulillah kita artinya menonjolkan diri dengan dengan hal-hal positif yang kita lakukan gitu sih. Alhamdulillah juga anak-anak kita cukup terkendali gitu ya, nggak ada yang tawuran atau apa. Tapi ini untuk sekolah ini memang khusus untuk warga Jakarta Utara aja atau menerima dari luar Jakarta Utara juga, Kak? Khususnya Jakarta Utara, karena kan lagi-lagi ini CSR Ancol. Dan sebenarnya nggak apa-apa, waktu COVID kita pernah nerima anak dari Jakarta Barat. Iya, pernah ada. Karena itu dia bener-bener nggak tahu mau sekolah kemana lagi gitu. Jadi dia Jakarta Barat direkomendasi sama gurunya ke sekolah Ancol. Iya, dan itu waktu itu juga non muslim kayak gitu. Non muslim. Jadi kalau ditanya ini sekolah Islam ya, sebenarnya kita umum gitu. Jadi kita menerima kalaupun ada yang non muslim masuk. Karena waktu itu kita juga nerima sampai 2 orang gitu. Tapi ya lagi-lagi ya ketika nanti pelajaran agama nanti kita ke 95 gitu. Tapi tetap kita berikan keluasan juga gitu, dan nggak ada nggak ada intimidasi dari teman-temannya ya udah tahu gitu kan gitu, dan dia juga udah paham, dan itu termasuk yang kita bantu, dia nggak tahu mau kemana, dia di sini gitu. Kak, kalau sekolah ini kan termasuknya berarti sekolah negeri ya? Oh, berarti dana juga selain dari Ancol ada juga dari pemerintah gitu, ya, pendanaannya gitu ya? Seperti buku gitu. Berarti dapat juga ya? Betul. Kalau misalkan MBG sendiri Kak udah masuk ke sekolah ini belum? Sekolah Rakyat Ancol? MBG, jujur kita belum masuk. Waktu itu pernah ada yang survei, tapi baru survei, cuman kita belum termasuk yang ke dalam MBG gitu, belum masuk. Karena kan kalau ngelihat ya cukup masif ya gitu di sekolah-sekolah lain. Kalau misalnya dibilang MBG, kan bagus ya Mbak, anak-anak kita betul loh gitu, bener-bener karena kalau saya karena jujur ya, bener-bener. ini mungkin bisa dilirik juga harapan ya. tentang MBG ini Bu. Kalau saya melihat kan kayak sekolah-sekolah negeri itu MBG udah masuk ya Mbak gitu kan, yang mungkin ya banyak sih campur, di negeri juga kan ada yang mampu dan tidak mampu ya, rata itu kan untuk gizi seluruh siswa ya. Cuman memang sekolah kita tuh butuh banget sebenarnya, cuman kita belum saya nggak tahu ya apa karena belum ke-reach gitu, belum sampai ke kita, atau memang pemantauannya survei belum sampai sini. Tapi faktanya sekolah kita anak-anaknya tuh butuh gitu. Ini faktanya Mbak ya, anak-anak tuh banyak yang nggak makan gitu. Ada aja gitu ya yang mereka tuh entah emang dari orang tuanya yang nggak terlalu aware. Itu banyak kejadian kayak dia pusing tiba-tiba, kamu kenapa belum makan dari pagi? Itu banyak alasannya. Ada yang emang gak ada uang, gitu, nggak ada uang. Ada murid saya bener-bener dia itu dikasih sama orang tuanya sehari 50.000 untuk bertiga. Terserah diatur, ada kakaknya di rumah yang harusnya SMA tapi nggak sekolah sama dia. Terus dia cuma dikasih uang 10.000, dan itu dia saya nanya, kamu gimana? Badannya kurus banget, jadi kayak saya nanya, kamu gimana gitu, karena tapi dia untungnya dia bisa ngatur. Dia bilang, ya saya beli nasi 7.000 gitu. Kalau karena di sini nih ada warung nasi, dia tahu kalau anak sekolah dikasih gitu, bahkan 5.000 pun dapat deh waktu itu kayaknya. Tapi ya mungkin nasi doang ya gitu, tapi 7.000 dan itu. Jadi itu bagi saya kamu nggak ini gitu. Ada juga yang lain yang dia
nggak bisa ngelola karena tadi kadang orang tua ada yang tidak perhatian itu, jadi kayak dia kerja terus dikasih uang, kan anak segede gitu kan nggak bisa ngelola uang, jadi dia jajan gorengan nanti sakit perut lah atau gimana gitu. Jadi berharapnya sih sekolah kita juga bisa Kebagian. masuk, ya gitu. Pada nyata karena sebenarnya mereka yang butuh, dan kita belum ke reach out aja sih gitu. Ntar kita bantu tulis ya harapannya. Disaranin sama saudara sih kesini kak. Kebetulan saudaranya dia tuh kak. Oh, awalnya emang mau masuk mana itu? Niatnya sih SMP negeri di kayak jauh dekat rumah saya ada kak 34, 42 begitu kak. Nah, kenapa itu nggak jadi masuk karena nilainya kurang atau gimana? Atau zonasinya nggak bisa atau gimana, Rian? Seharusnya sih nilai saya kurang ya kak, karena nilai sidanira saya kalau nggak salah 89. 89. Ya, Nah, terus nggak bisa masuk swasta yang dekat rumah atau gimana? Emang rumahnya di mana, Rian? rumahnya di Pademangan Barat. Oh, Pademangan Barat. Ya. Rian nggak bisa masuk swasta yang di dekat sana karena kenapa? Karena orang tuanya biayanya nggak ada atau gimana, Rian? Orang tua saya sih kayak dia lebih milih saya masuk sini daripada swasta kak, karena mungkin saya juga nggak ngerti keadaan finansial keluarga saya, tetapi mungkin memang orang tua saya sih nggak mau swasta karena nggak ada biaya kayaknya kak. Kalau boleh tahu orang tuanya kerja apa, Rian? Kalau untuk ayah sih jaga konter pulsa gitu kak di depan rumah saya. Nah kalau ibu saya cuman bantuin ayah saya. Rian, tapi kalau suka dukanya sekolah, Rian udah 3 tahun nih sekolah di Rakyat Ancol. Lulus dong ya. Iya, mau lulus. Sukanya apa sih Rian di sini? Demu temen yang Nemu asik sih temen. kak. Ya guru-gurunya juga lebih ngebimbing daripada ngajar doang kak. Saya. Banyak kegiatan katanya di sini ya selain belajar ya. Iya, saya juga di sini pramuka kak. Saya pramuka Garuda. Terus saya juga kemarin baru ikut lomba LKP. Saya juara umum se-Pademangan. Kalau dukanya sekolah di sini apa nih, Rian? Mungkin untuk biaya kayak bolak-balik ke sini sih kak. Saya kan kadang-kadang juga ayah saya sakit, jadi kadang-kadang saya datang ke sini naik transportasi umum agak lama, jadi telat atau apa. Dan saya juga kalau itu suka dibilang sering ngaret gitu kak. Kalau boleh tahu Rian jajannya berapa sih sekolah? Biasanya sih 10.000 kak. 10.000. Ya. Cukup gak tuh buat naik kendaraan umum ke sini naik Jaklingko ya? Iya naik Jaklingko itu kan kadang gratis ya? gratis kak. Tapi saya kalau misalnya emang pengen cepet-cepet kadang-kadang naik Gojek kak. Naik Gojek, tapi Ya. duitnya dikasih beda lagi atau sama itu yang 10.000? Sama 10.000. Lah terus kamu makannya gimana di sekolah jajannya? Ya kadang-kadang dikasih bekal kalau misalnya emang pengen naik Gojek. Katanya ini kan belum dapat MBG ya Rian ya. Iya. Harapannya pengen dapat MBG gak sih? Karena kan tadi Rian jajannya cuma 10.000. Terus kadang uangnya habis buat naik Gojek. Harapannya pengen dapat gak sih Rian? Pengen banget kak. Pengen banget. Banget ya. Iya ada. Rian, tapi seberapa membantu sih bersekolah di sekolah rakyat ini untuk masa depan Rian nih kira-kira ke depan? Membantu banget gak sih? Bantu banget sih kak. Soalnya kalau misalnya emang saya nggak masuk sini, mungkin saya udah nggak sekolah kak. Saya udah pasrah. Saya kemarin pas nggak masuk negeri saya udah mikir, ini gimana masa depan saya, masa saya nggak bisa masuk SMA, SMP, nggak bisa ngelanjutin pendidikan saya. Terus ternyata saudara saya saranin di sini, saya bisa masuk kak. Cita-citanya apa Rian? Saya cita-citanya jadi hakim kak. Hakim, luar Ya. biasa. Pengen dapat beasiswa gak sih dari pemerintah nih buat nanti Rian sekolah jadi hakim gitu? Pengen banget lah kak kalau itu mah. Bilang dong ke Pak Presiden, Pak Prabowo atau Pak Pramono Anung gitu. Pengen dapat beasiswa nih gitu, bilang kalau bisa gitu. Ya, saya sih pengen banget ya kak kalau misalnya emang dapat beasiswa. Soalnya insya Allah dah saya kalau misalnya emang beasiswa, saya cukup mumpuni lah kak kalau misalnya itu. Belajar dengan sungguh-sungguh juga ya. Iya. Oke, semangat Rian, semoga nanti jadi hak orang tua karena juga kan nggak dapet negeri ya. nggak dapat negeri. Terus kenapa nggak masuk sekolah swasta lain?
Karena mungkin dari masalah ekonomi keluarga Kak. Karena di sini juga kan nggak dapat bayaran bulanan gitu, jadi sangat terbantu sih kalau di sini. Kalau boleh tahu ibu bapaknya masih ada atau gimana? Saya sekarang bapak sambung sama ibu. Ibu masih ada. Ya. Itu kerjanya apa kalau boleh tahu? Bapak saya sekarang kerjanya guru SD sama ibu saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Gabriela, sekolah di sini suka dukanya apa sih? Sukanya dulu deh, apa Gabriela? Di sini tuh banyak kegiatan kayak kemarin tuh suka outing kelas kancol, terus juga ada banyak event-event dari kampus-kampus atau perusahaan lain. Terus dukanya ya, yang sisa juga saya juga ikut OSIS sih, Oh, kamu sama ikut OSIS. kegiatan pramuka. Berarti ngebantu kemampuan kamu juga ya, menambah pengetahuan dan juga kemampuan juga ya sekolah di sini. Jadi nggak cuma kegiatan belajar mengajar aja gitu ya. Nah Gabriela, kalau dukanya sekolah di sini apa nih dukanya? Sebetulnya sih nggak nyesel juga sih, sebenarnya nggak ada, bukannya ya Nggak biasa ada. aja. Hmm. Saya jalanin di sini tuh sebagai enjoy aja sih. Kamu naik apa kalau sekolah? Kadang diantar bapak saya, kadang juga saya naik transportasi umum Jaklingko. Oh Jaklingko. Kalau Rian jajannya 10.000, kalau Gabriela berapa nih? Aku 20.000. Oh 20.000 lebih banyak nih. Biasanya 20.000 dipakai buat apa aja Buat Gabriela? makan. Buat makan Karena di aku kantin. jarang bawa bekal. Oh jarang bawa bekal. Berarti buat makan. Terus buat Jaklingko mah gratis ya? Ya gratis. Nah Gabriela, katanya ini kan belum dapat MBG ya sekolah di sini. Gabriela pengen gak sih dapat MBG? Pengen sih, karena kalau dari penglihatan saya di teman-teman juga kan banyak juga yang jajannya kurang atau dia nggak bawa bekal dan mereka juga lapar gitu. Jadi gimana buat jadi kenyang gitu. Gabriela sendiri berarti sekolah di sini itu udah selain belajar mengajar ikut tadi OSIS, terus ada kegiatan apa lagi yang diikutin? Aku ikut pramuka. Pramuka, sering lomba-lomba juga keluar ya. Nah Gabriela sering nggak sih dapat pernah dapet kayak dari temen gitu, kayak di Cemong, sekolahnya di sekolah rakyat gitu, pernah kayak gitu gak? Itu sering banget sih, cuman kan kita tahan aja sih sama hujatan. Tahan aja. Apa sih yang mau disampaikan nih ke teman-teman di luar bahwa sekolah rakyat tuh bagus loh gitu? Apa yang pengen disampaikan gitu? Sekolahnya tuh bagus sebenarnya, kegiatannya lebih banyak, terus juga uang bulanan kita nggak ada. Jadi bermanfaat ya. Buat orang-orang yang masih malu nih buat gabung di sekolah rakyat, ada pesan nggak sih dari Gabriela gitu? Nggak usah malu sih, sebenarnya yang kita cari kan buat sekolah ilmu ya, Iya. bukan kebagusan dari sekolah. Oke, mantap. Makasih ya Gabriela, sehat selalu. Oh gitu. Oh dari sana aja, dari depan Cina.